Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari khitabah Arabiyah, dari pidato berbahasa Arab. Nah, teman-teman sini lihat di samping saya ini ada tulisan Arab tentunya, dan kita akan membahas di sini adalah jenis-jenis khutbah. Nah, khutbah yang pertama itu ada khutbah wadhiyah. Oke, bentar, kalau gitu saya kasih highlight warna. Al-khitabah al-wadhiyah, khutbah wa'diyah itu memberikan peringatan. Khutbah memberikan peringatan itu biasanya lebih banyak dilakukan di khutbah Jumat. Oke, khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu adalah khutbah wa'diyah. Wa mihwaruha al-'am al-mau'idhah al-hasanah, dan tema besarnya adalah mau'idhah hasanah, ya nasihat, ya at-tadzkir billah, mengingat Allah. Kemudian setelah itu wabiyomil hisab, tentang hari kiamat, hari hisab, jaza wa thawab wa iqab, di mana hari kiamat itu nanti akan ada balasan, ada surga, ada dosa, penembusan dosa, ada neraka dan sebagainya. Wa bayanu ahkami syar'i wa hukmihi, dan di situ di khutbah ini menjelaskan beberapa tentang hukum-hukum syariat. Kemudian setelah itu teknis pelaksanaan syariat kayak apa, itu namanya khutbah wadhiyah. Oke, ini banyak sekali teman-teman ya khutbah seperti ini. Teman-teman silakan bisa menggunakan khutbah kayak gini untuk nanti praktek ya, atau tugas kita di khitabah al-arabiyah. Ini paling gampang dan paling mudah untuk dilakukan. Kultum, khutbah Jumat itu ya. Kemudian setelah itu kita melihat yang khutbah yang kedua, al-khitabah al-ijtimaiyah, khutbah sosial. Khutbah sosial itu kayak apa? Contoh misalkan temanya bisa jadi nikah, khutbah nikah. Kalau ada mau yang ingin khutbah nikah, ya, praktek khutbah nikah silakan. Khutbatun nisa, atau khutbah untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan perempuan. Oke, ini contoh ya. Di bawah ini contoh khutbahnya Bilal, nggak perlu sih sebenarnya. Al-khitbah al-ijtimaiyah. Kita coba apakah ada contoh lainnya selain khitbah ijtimaiyah contohnya. Oke, ada penjelasannya nih. Wahada nau, dan ini contoh dari khutbah yang paling asyak itu sulit, paling berat. Ala nafsi, pada diri sendiri, contohnya minal anmatil khitabah al-ukhra, dari beberapa macam-macam khutbah yang lainnya. Ini paling susah, khutbah ijtimaiyah. Khutbah ijtimaiyah contohnya ya kayak khutbahnya presiden terhadap warganya, terus khutbah-khutbah yang sifatnya itu berkaitan dengan kehidupan manusia ya, lapang dada, tenggang rasa, bagaimana menghormati tetangga, itu kan khutbah-khutbah ijtimaiyah. Ya, agak susah memang di sini. Bukan khutbah Jumat lo ya, tetapi khutbah ijtimaiyah ya, semacam orasi. Nah, ini yang dimaksud dengan orasi nih, agak susah memang. Kemudian setelah itu al-khitabah al-hafliyah, wa hiya allati tulqa fil mahafil al-'amah wa gharaduha at-takrim wa at-ta'niyah aw bayan. Khutbah hafliyah, jadi pidato dalam pesta. Contohnya misalkan mungkin di situ ada pesta pernikahan. Tadi udah ada ya khutbah khutbah ijtimaiyah tadi itu. Kemudian kalau khutbah hafliyah itu misalkan dalam rangka ulang tahun, misalkan dalam rangka HUT kota apa, HUT daerah apa. Kemudian setelah itu ada mungkin di lingkungan RT ya. Kemudian ya akhrodua, tujuannya itu untuk takrim, untuk memuliakan. Ini bisa jadi tujuan ya kayak sambutan lah ya. Khutbah hafliyah itu kayak sambutan, at-tahni'ah, sambutan, greeting, wa ta'bin, wa ilaj mu'dhala, wa min amsalatiha al-mashhudah ma tadammanathu al-jami'at 'adatan min hafalat takrim at-tullab wa ghairihim fil munasabat al-mu'ayyanah. Ya, sambutan-sambutan ini sambutan ya, kalau teman-teman mau praktek sambutan ya, kecil banget lah ya sambutan itu, nggak usah. Kalau yang contohnya model kayak gini jangan dijadikan contoh untuk praktek pidato teman-teman.
Al-khitabah al-qada'iyah. Al-qada'iyah allati tulghimu fil mahakim, yang lebih banyak disampaikan di peradilan-peradilannya, di pengadilan agama, wadawair al-qanuniyah, di tempat-tempat semacam mungkin kayak PBB atau DPR gitu ya, melakukan khutbah, melakukan orasi di situ yang sifatnya adalah kenegaraan. Ya kayak tadi khutbah presiden, khutbah gubernur, khutbah bupati, itu semuanya termasuk dari al-khutbah al-qada'iyah gitu. Kemudian al-khutbah al-harbiyah. Wah, ini yang keren nih. Khutbah harbiyah ada contohnya di sini. Siapa yang paling keren? Yang paling fenomenal khutbahnya Tariq bin Ziyad. Dia bilang apa? Ayyuhal muslimun, i'lamu anna al-bahra min waraikum wal adu min amamikum. Aina al-mafar? Aina al-mafar? La mafarra al-yawm illa Allah. Contohnya seperti itu. Itu khutbah harbiyah tuh yang paling membakar semangat. Nah, ini teman-teman silakan kalau mau khutbah-khutbah kayak gini silakan boleh ya. Oke, ini teman-teman yang satu lagi ada khutbah asia-sia. Khutbah itu khutbah politik. Ini juga boleh teman-teman, misalkan contoh orang yang mau masuk ke caleg ya. Khutbah nih si caleg atau calon legislatif ini khutbah di depan para warganya. Cobloslah saya nomor ini ya. Ini namanya adalah orasi juga bisa. Tapi temanya dalam bentuk sia-sia. Apa sia-sia? Politik. Silakan teman-teman kalau pingin bikin pidato yang sifatnya kayak gini juga boleh. Ya sekreatif mungkin ya teman-teman ya. Oke, ini wayulqiha, saya bacakan wayulqiha fil aghlab, dan mayoritas diutarakan, disampaikan zu'ama, para pejabat-pejabat, wasasa wal muntakhobun, dan para pejabat pemangku negara dan muntakhobun ya caleg tadi itu, fil majalis an-niyabiyah wasyuriyah, ya di DPR, di MPR gitu ya teman-teman. Kalau di desa ini seperti di balai desa, kadesnya sedang orasi ya berkaitan dengan politik di balai desa. Nah, seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Silakan dari berbagai macam tema ini atau contoh dari khutbah ini, pilih salah satu yang mungkin menarik bagi Anda, bagi antum semuanya, bagi kalian untuk melakukan praktek di situ. Mulai dari sekarang dipikirkan prakteknya apa, temanya apa ya. Silakan pilih dari 1 sampai 6 ini. Oke, kalau gitu mari kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.